SFPD! Meow? Who's there? Why are you hiding out of my... Do I look like I need... Okay! Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo. Hari ini kita akan kembali lagi di segmen review. You were right about one thing. This ends now. Kemana nih ya yang kemarin bilang film Deadpool and Wolverine itu adalah film hiburan terbaik? Mana? Ketika film ini keluar, mana coba? Mana tuh yang kemarin keluar-keluar? Kicap semua kan? Oke, gini ya. Memang ya gue yakin akan langsung ada banyak yang ngomong alasan ya film Sonic 3 bagus, film Deadpool and Wolverine bagus, film Venom The Last Dance bagus, film hiburan ini bagus semua bang. Udahlah, kita kompromi aja, nggak usah kritik-kritik ya, namanya hiburan. Bacot lah, bullshit lah. Ya, nah ini gue pengen kasih contoh dimana memang gue harus akuin beberapa film hiburan belakangan ini tuh udah jarang banget ada yang bagus gitu. Jadi jangan salah ya, memang film itu dibagi dua. Ada film yang seni, film yang berfokus kepada estetika, film festival tentunya gitu ya. Tapi ada juga film yang emang cuma buat hiburan, popcorn movie. Jangan ganggu kami. Gitu. Dan memang film-film MCU kebanyakan popcorn movie. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah film popcorn movie artinya semua film yang penting asal hahaha hihi selesai gitu? Lu nggak usah pikirin kualitasnya, nggak gitu juga gitu. Sesuai kapasitasnya masing-masing. Kalau misalnya memang film hiburan ya harus bagus sebagai film hiburan. Nah, gue bakal kasih contoh ya. Jadi buat kalian yang bacot dari kemarin, aduh bang, kalau misalnya film hiburan cuman buat hahi doang, lu bakal langsung kritik kan bang? Enggak, salah ya. Memang kualitasnya yang menurun belakangan ini. Dan gue kasih contoh melalui film yang satu ini yang baru tayang, Sonic the Hedgehog 3. Jadi selama gue review, bikin video buat kalian, itu gak pernah sekalipun ada terpikirkan dalam otak gue cuman mau ngomong film ini sampah untuk hiburan buat kalian, supaya kalian pengen nonton, supaya kalian suka sama video. Gak pernah sama sekali. Gue bilang sampah memang sampah. Kalau misal gue bilang bagus ya bagus. Dan gue punya matrix tersendiri. Dan setiap reviewer itu punya matrix pribadi, punya indikator masing-masing, punya parameter. Kalau kayak gue punya indikator rating 1-6 itu masuknya di sampah, 6-7 dikurang, 7-8 mediocre dan sebagainya. Kalau kalian udah nonton review Ngelantur udah lama, harusnya udah tau lah ada parameternya masing-masing. Udah gue ciptakan matrixnya sedemikian rupa. Nah, tapi gimana dengan rating 1-6? Kenapa gue bilang sampah? Apakah film yang bagus yang bisa masuk di angka 9-10 itu harus dengan cerita yang super duper kompleks kayak Oppenheimer? Atau misalnya harus dialognya harus panjang ya? Kalau misalnya dialognya singkat-singkat gak bakal gue nilai bagus, pasti sampah gitu ya. Dialognya pokoknya harus ya minimal Godfather lah gitu kan. Atau misalnya sinematografinya harus selevel ya Citizen Kane lah gitu ya. Kalau misalnya di bawah dikit udah mediocre lu film gitu ya. Atau misalnya dari segi scoring ya, scoring mah at least John Williams atau Hans Zimmer ya. Kalau misalnya di bawah itu turun langsung. Kagak, sumpah, kagak demi apapun ya. Ya buktinya ini yang gue bakal review nih. Makanya tonton video sampai habis biar kalian jelas. Ini gue pengen kasih tau konteksnya dulu gitu. Ya ketika gue bilang film-film superhero belakangan ini sampah, bukan artinya gue pokoknya maunya speknya The Dark Knight lah gitu ya.
Never start with the head. Kalau misalnya di bawah The Dark Knight udah pasti langsung turun semua. Enggak gitu, bos. Gitu ya. Masing-masing film itu punya kapasitasnya masing-masing. Contoh ya, waktu itu gue udah pernah jelasin di live ya. Gue sempet direkrut sama salah satu media ya. Gue nggak perlu kasih tau lah medianya apa. Suka nge-review film juga. Waktu itu gue direkrut sementara ya. Dan pas gue lagi direkrut, gue pernah debat tuh sama orang-orang di media tersebut mengenai matriks penilaian film. Karena di media tersebut ya, matriks penilaiannya itu disamaratakan. Semua film, semua genre itu matriksnya sama. Jadi ada persentasenya. Jadi kita nilai 1 sampai 10 itu harus berdasarkan misalnya plot ceritanya itu ya 40% ya penilaiannya gitu ya. Nanti sinematografinya 20%. Ini berapa persen ini? Jadi semua persentase itu berlaku untuk semua film, semua genre. Dan gue sama sekali nggak setuju. Kenapa? Karena setiap genre film itu punya keunikannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak film horor gitu ya, sinematografinya kurang gitu. Biasa kayak film It deh. Film It apa bagusnya sih sinematografi, apa bagusnya sih dialognya. Tapi serem nggak? Ya cukup serem, cukup entertaining, bagus gitu. Horornya persentase keseraman itu harusnya lebih tinggi untuk genre horor. Untuk komedi, persentase komedi kayak misalnya Nacho Libre, ya spek-spek lainnya menurut gue nggak sebagus itu, tapi komedinya 100 nilai 110/10 gitu. Wow, itu nilai tinggi banget untuk film komedi. Jadi setiap genre itu masing-masing punya indikator penilaian yang berbeda-beda. Nah, Sonic the Hedgehog masuk ke genre yang apa, Bang? Ya ini pure hiburan, menurut gue pure entertainment. Jadi lu nggak perlu mikirin plot secara mendalam, kompleksitas, dialog, nggak perlu. Ini film hiburan untuk semua orang gitu. Bahkan main pas gue nonton di bioskop, buset, itu anak-anak semua isinya gitu. Sir, I don't have the proper materials. Found some. Jangan sekali-sekali lu masukin logika. Jadi ketika ada yang, lo kok aneh secara logika, langsung gue nilai jelek lah. Salah. Ini film hiburan. Misalnya pas lagi di final battle, lu bayangin ancaman levelnya ini, villainnya udah level dunia. Udah bukan ancaman level kota lagi nih. Tapi nanti di bagian akhir-akhirnya tuh, ketika Sonic udah desperate, gue butuh Master Emerald nih ya untuk mengalahkan, gue udah kayak udah dipenuhi dendam gitu ya. Kayak ini udah serius banget gitu. Dia udah debat sama teman-temannya, sama si Knuckles, sama si Tails gitu. Lu nggak boleh pakai Master Emerald. Si Sonic bilang, gue bodoh amat, udah marah banget. Ini kan apa ya, bisa dibilang tuh mereka ini udah berantemnya serius gitu. Tapi dari yang serius itu, nanti kalian bisa lihat sendiri, gue nggak mau spoiler ya. Tapi nanti kalian lihat aja, nanti si Knuckles ngomong kalau misalnya Master Emerald udah dijaga dengan sangat ketat dan lain, udah kayak serius banget. Tapi pokoknya nanti ada smash cut ya. Smash cut itu adalah transisi perpindahan scene ke scene dengan sangat kontras gitu. Jadi dari yang misalnya serius nih kok jadi komedi mampus nanti ada gitu. Jadi dari yang serius kok jadi konyol banget. Apakah itu sangat mengganggu ceritanya? Sama sekali enggak. Gua malah ngakak gitu karena gua tahu ini film hiburan, esensi di komedinya, dan gua ngakak banget nonton bagian situ. Kayak yang tadi gua bilang, misalnya ada orang yang mati, nanti ada karakter yang mati di film ini gitu. Nah mati tolol gitu, mati konyol di kafe paling hits di Jepang, isi boneka-boneka dan isinya lagu-lagu joget-joget semua. What is this den of madness? Terus mati gitu, kayak mati tolol gitu, nggak penting sama sekali. Dan emang lu nggak perlu nangisin karakter itu mati, karena emang itu konyol-konyol aja, tololan aja, udah mati ya mati aja gitu loh. Beda sama No Way Home gitu. Ada adegan yang serius, ketik On May mati, itu harus bisa bikin nangis. Kalau misalnya kita nggak nangis, berarti gagal gitu scene-nya. We're okay. It's just me and you. Mufasa kemarin ya kan, di Lion King sebelumnya Mufasa mati, gua nggak nangis, itu gagal. Venom The Last Dance, Venom terakhir mati, gagal gitu. Gua nggak nangis sama sekali anjing, malah kayak tolol pakai lagu Maroon 5 kan, Memories. Dan seperti yang udah gua kasih lihat di opening tadi ya, memang franchise Sonic ini cukup unik gitu. Dimulai dari caci maki, tiba-tiba sampai bisa dibikin trilogi kayak gini yang ya hitungannya udah trilogi yang cukup oke untuk sebagai trilogi film hiburan ya. Ya lu inget kan pada tahun 2019 pertama kali Sega ini ngeluarin trailernya Sonic, dicaci maki sama seluruh fans ngelihat landak penyakitan abis kena COVID-20 atau bagaimana, gua nggak tahu juga. Landak kayak abis kena emak gitu dengan muka pucetnya dan gigi ratanya gitu, itu aneh banget. Dan ya mungkin ini adalah satu-satunya satu-satunya momen dimana studio itu mendengarkan ocehan para fans. Mungkin karena saking barbarnya ya fans waktu itu maki-maki sampai hashtag bertebaran di semua media sosial gitu untuk ngebully trailernya Sonic.
Ya karena memang udah separah itu kan, karakter desainnya itu aneh banget gitu. Itu jauh dari kata Sonic pengen mencoba untuk dibikin realistis, tapi nggak harusnya digituin gitu. Dan dalam beberapa bulan seinget gue tuh langsung diganti total desain karakternya dan dikeluarin trailer yang baru dan semua langsung kayak wah gitu ya. Meskipun jujur ya secara pribadi gue bukan termasuk orang yang impress ketika nonton film Sonic pertama itu. Gue bilang itu filmnya ya di kategori kurang kesampah lah ya ibaratnya. Mungkin 6,5 ke bawah ya, bisa di 6, bisa 5,8, bisa di bawahnya bahkan. Karena menurut gue memang gak ada spesial sama sekali. Itu terlalu template gitu. Film Smurf aja template-nya kayak begitu. Ibaratnya ya film Sonic pertama, gue nggak ngerasa ada yang spesial. Nah, tapi ketika 2 tahun kemudian muncul film sequelnya dalam waktu yang sangat-sangat cepat ya, 2 tahun ya udah muncul sequelnya, gue ya pesimis gitu ya. Kayak ini pasti udah mulai mau milking lah, mulai mau dibikin cerita apa lagi. Meskipun gue tahu universe Sonic ini bisa luas gitu. Secara IP kan udah luar biasa di gamenya ya, dan banyak banget fansnya gitu. Tapi karena film pertamanya menurut gue ya kurang sih hitungannya gitu ya. Meskipun mendingan daripada trailernya ya. Tapi ya ketika film keduanya muncul ternyata makin bagus ya. Itu peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan film pertama menurut gue pribadi ya. Secara komedi jauh lebih fresh gitu, apalagi dengan aktris kayak Natasha Rothwell dengan wedding scene ikoniknya kalau kalian masih ingat deh, dimana pas lagi pernikahan ternyata itu semua agen nyamar semua. Why do all of your friends have weapons? Terus tiba-tiba si Walter datang pakai baju pantai gitu ya. Itu lagi-lagi tuh scene tolol kan. Itu scene komedi mampus gitu. Nggak masuk akal tiba-tiba si Walter datang dengan baju pantai tuh nggak. Itu dari logika manapun nggak bakal nyampe untuk ke scene itu. Tapi ya udah komedi kan. Dan gua ngakak banget ngeliat actingan Natasha Rothwell bagus banget itu scene. Are you an agent? Son of a... Ya, dan emosi juga cukup berasa gitu. Jadi emang film heartwarming family movie aja. Dan ketika film ketiga tayang di pas Natal, ini emang film yang pas banget pas lagi liburan gitu loh. Dan kalau kalian inget di film keduanya kan kredit scene-nya ada Shadow. Dan bener ya, Shadow jadi villain utama lah, ibaratnya villain utama dari film ketiganya ini. Lagi-lagi gue pesimis gitu dengan film ketiganya. Wah, ini lagi-lagi mau fanservice gila-gilaan nih kayak film-film MCU gitu kan. No Way Home lah, Deadpool and Wolverine lah gitu ya. Nah, ini Sonic pengen ikut-ikutan untuk nge-guide fans-fans lama yang pemain Sonic zaman dulu gitu ya, supaya Sonic gitu, Shadow ini pasti gue yakin akan banyak fanservice. Meskipun ya gue harus akuin nih ya, gue akuin gue itu nggak pernah main game Sonic sama sekali. Jadi gue nggak sama sekali bukan fans Sonic. Gue penonton awam. Gue orang yang cuman tahu Sonic, gue tahu Shadow, tahu lah Tails, tahu Knuckles, tahu. Cuma tahu nama karakternya doang dan tahu bentukannya kayak gimana. Tapi gue nggak tahu cerita mereka gimana dan gue nggak pernah main game sama sekali. Kenapa? Ya ini gue cerita singkat aja ya, karena gue dibesarkan dari keluarga yang bisa dibilang ya nggak punya duit juga gitu ya, tapi bukan yang kaya juga gitu ya, middle lah ya. Nah keluarga gue di middle, jadi entah kenapa pas lagi di sekolah dulu, gue sekolah swasta ya, teman-teman gue tuh punya game semua gitu, punya PSP dulu kan ya. Kalau kalian yang Gen Z 2001 kelahiran kayak gue harusnya tahu lah dulu pas masih SD gitu, PSP apa Game Boy tuh masih ada tuh zaman dulu tuh, DS tuh zaman-zamannya gitu lah ya. Sebelum terus nanti ada PS, ada Xbox gitu kan. Nah Sonic kan muncul dari game-game yang kayak begitu, dan gue sama sekali nggak familiar sama game-game itu karena gue nggak pernah punya, nggak pernah dibeliin, dan gue nggak pernah minta juga. Kenapa? Karena gue itu selalu dibeliinnya CD film. Jadi gue besar tuh nonton film, nggak pernah main game tapi nonton film terus-terusan. CD DreamWorks gue nonton, film Shrek gue nonton, Prince of Egypt gue nonton, How to Train Your Dragon, film-film Disney Pixar. Wow gila, nggak ada yang gue nggak tonton dari gue kecil, nonton terus gitu, kerjaan gue gitu. Bahkan lagi bakmi, lagi makan mie ayam nih, biasa kan ada tuh dulu bajakan tuh CD 5.000-an tuh ya dulu mah belum ada Netflix, belum ada apa. Dulu CD bajakan tuh, gepokan tuh ya. Selalu minta beliin, minta dong beliin gitu kan, 5.000 gitu ya. Dulu kan zaman bajakan ya. Ya itulah, ya kehidupan kecil gue itu memang nggak pernah main game, tapi gue besar lewat nonton film. Makanya gue nggak terlalu familiar nih sama dunia Sonic. Tapi gue sebagai orang awam pun gitu ya, gue gila, gue demen banget film yang ketiga ini. Ini gokil abis men. Yang paling gue takutin dari film Sonic ketiga ini kan adalah ceritanya yang template. Karena film pertama template mampus, film kedua ya masih template juga, tapi at least lebih ada cerita. Nah film ketiga gimana nih gitu kan. Gue takut banget nih kalau misalnya paling gini-gini lagi, cuma ngandelin fanservice kayak film-film MCU gitu. Ternyata enggak. Nah ini gue pengen, kenapa sih bang dari tadi lu bandingin sama Deadpool and Wolverine? Karena menurut gue ini dua film yang sama-sama hiburan, banyak komedinya, banyak easter egg, reference ke film-film lain, reference ke pop culture, dan banyak fanservice untuk fans, masing-masing fans Marvel sama fans Sonic. Sama menurut gua, tapi hasilnya, eksekusinya jauh agak jomplang gitu ya. Deadpool Wolverine
kagak ada cerita kopong melompong, cuman ngandelin fan service. Udah, as simple as that, fan service. Dan yang semua orang fans itu kayak banggakan gitu, kayak ya udah, gue bodo amat. Lu fans Marvel yang kayak gila, kegilaan ada Wesley Snipes, Elektra Gambit dan lain-lain, lu emang penggila Marvel. Kalau lu memang seneng, gue gak ada masalah. Tapi kalau misalnya lu menyamaratakan semua orang harus bilang film ini bagus, ya itu kan yang salah gitu. Dan banyak orang awam yang gak tahu Gambit itu siapa, banyak orang awam yang gak tahu Elektra itu siapa. Nah, sama kayak di film ini, ketika di sini ada banyak Easter egg reference, itu nggak mengganggu ceritanya yang memang udah utuh gitu. Ceritanya udah kompleks, setiap karakternya punya pengembangan karakter, setiap actionnya dieksekusi secara maksimal, bisa bikin gue merinding. Mulai dari kejar-kejaran di Tokyo, bayangin di Tokyo anjing RGB lighting gitu, Shadow pakai motor, pakai moge anjing dikejar sama Sonic, itu angle-angle-nya, sinematografi, sound effect, scoring. Wow! Bahkan sampai final battle itu grafik itu bener-bener naik ke atas gitu ya. Ya ibarat tuh battle dia kan udah kayak model-model Dragon Ball atau Naruto anjing ya, Naruto vs Sasuke. Dar. Itu ya udah emang seru-seruan doang gitu. Ya bukan yang kompleks, bukan yang deep emotion, enggak juga. Ya bahkan banyak banget kata-kata mainstream kayak I'm nothing like you, atau misalnya finish it, do it, finish it. Terus ketika si hero udah mulai jatuh, the fall gitu ya, terus nanti akan rising lagi ketika dia mengingat kata-kata mutiara ya, dari orang tuanya, kayak dari majikannya, kayak dari pemiliknya, kayak abis itu dia langsung bilang this is not who I am. Anjing, kayak lu bisa sebutin 1000 lah judul film yang selalu pakai dialog kayak gitu. Udah anime, TV series, kartun tuh buset, semua film kayak beginian kan modelnya gitu kan. Dan itu akan lu temuin kok di Sonic 3 gitu. Jadi nggak ada yang baru, nggak ada yang spesial dari segi cerita gitu, template. Tapi apakah semua film template akan selalu menjadi film busuk atau film siapa? Enggak. Contohnya ini, ketika film template tapi dieksekusi secara sempurna, akan jadi sangat menghibur gitu. Memang bukan film yang bisa top marko, top di atas 9 ratingnya, enggak juga. Tapi sangat menghibur. Ibarat tuh gue selalu kasih perumpamaan antara film sama masak ya. Mirip-mirip karena gue juga suka masak ya. Ya lu ibarat kayak masak Wagyu A5 anjing. Wagyu A5 bahan sebagus itu, tapi lu masak overcook, kayak tolol rasanya kan, sampah anjing kalau overcook kan. Nah, lu bandingin kalau misalnya ayam goreng ya. Semua restoran ada menu ayam goreng gitu. Semua warung ada, mau dari pinggir jalan, tendaan, pedagang kaki lima, warteg, nasi padang, mau sampai restoran hotel bintang 5 pun ada menu ayam goreng pasti anjing kalau di Indonesia gitu kan. Tapi kalau ayam goreng yang template ini menu template, tapi kalau dieksekusi matang secara sempurna, luarnya super duper crispy, juicy, gurih banget, kondimen lengkap, nasi pulen ya, timunnya masih fresh gitu, sambelnya pedes, itu perfect daripada lu makan Wagyu A5 overcook. Nah, ibarat gitu aja. Dan menurut gue Sonic itu adalah ayam goreng yang dimasak secara sempurna. Visualnya mengagumkan, komedi-komedi dapat dari Jim Carrey, man. 1 dekade terakhir cuman main di 3 film Sonic. Gue gak ngerti juga, gue belum baca beritanya mengenai Jim Carrey ya. Ya gue salah satu orang yang sangat-sangat mengagumi Jim Carrey gitu. Dia bisa main The Mask dengan sangat ikonik, Bruce Almighty ya, film-film 90-an dia dewa ya di tahun segitu gitu ya. Dan dia juga bisa main di film yang serius kayak misalnya Truman Show atau Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Menurut gue ini aktor keren sebenarnya. Sayangnya dia belum pernah masuk nominasi Oscar seingat gue. Coba kalau gue salah tulis di komentar ya. Dan ya lagi-lagi dia berhasil, dan menurut gue ini adalah performa terbaiknya sejauh ini di film Sonic. Dari film Sonic pertama, kedua, ini yang paling ke develop, apalagi dia meranin 2 karakter ya, sama karakter kakeknya. Sama kakeknya dengan muka yang sama tapi cara ngomongnya beda, perbedaan filosofi villain, yang satu pengen menguasai dunia, yang satu pengen membumi hanguskan dunia. Menurut gue perbedaan itu gitu, development karakter mereka berdua bagus banget, penyelesaian mereka berdua bagus banget gitu. Shadow meskipun template, oh dia sakit hati ya, lagi-lagi yang villain yang sakit hati pengen balas dendam, template. Tapi ya udah, gue bisa merasakan perasaan dari Shadow, that's enough gitu untuk film hiburan seperti ini ya. Mungkin kelemahannya ada di ending Shadow yang terlalu tiba-tiba aja menurut gue, perubahan dari yang kayak gini tiba-tiba jadi kayak begini, kurang cerita, dan hubungan antara si Robotnik sama asistennya si Ethan Stone itu ya,
menurut gua ya itu lagi-lagi juga terlalu tiba-tiba di bagian akhir. Entah kenapa, mungkin karena waktu juga agak dipercepat ya di bagian akhir, semuanya tiba-tiba diselesain gitu ya ceritanya. Tapi selebihnya untuk Sonic itu sendiri menurut gua bagus gitu, keluarganya bagus, semua karakternya ini keren. Gua akan kasih final score 8,4/10 alias cakep ya. Ini cakep banget. Ini film yang sangat-sangat recommended untuk ditonton bareng keluarga kalian. Ya have fun aja lah nonton film ini. Oh kan gak setuju sama gua? Tulis di komentar gak setujunya bagaimana ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.